bisa membantu menangani cedera tulang. Itu salah satu untuk ketika nanti orang nyari di sekitaran penanganan patah tulang itu biasanya munculnya teman-teman itu. Yang kedua, teman-teman biasakan untuk memposting baik terkait masalah cedera tulang ya, entah itu patah ataupun hanya dislokasi ataupun cedera otot. Satu hari itu berkali-kali. Nah, saya masih belum mampu ya. Saya mampunya cuma satu hari sekali. Teman-teman coba diikutin itu. Nah, kemudian di WhatsApp juga tidak masalah, ataupun di Instagram, ataupun di TikTok, semuanya tidak berbayar. Kita secara organik itu untuk memberikan pengetahuan kepada orang-orang bahwa oh di sana ada yang bisa nanganin. Itu salah satu untuk teman-teman ya. Tadi kalau memang mau dapat pasien tentang tulang, cedera tulang, ya sering-sering posting itu. Tadi yang pertama, mungkin teman-teman sudah bisa buat Google Maps ya, untuk teman-teman di tempat terapinya, mau di rumah kah, di klinik kah, buat secara sederhana gitu ya. Kemudian nanti posting, kemudian masih banyak sebenarnya untuk orang agar tahu kita bisa nyetak brosur, sebenarnya bisa ngasih ke beberapa, mungkin di beberapa teman-teman ada bela diri ya, tempat teman-teman ya, misalkan ada perkumpulan bela diri, itu buat aja flyer kecil atau apa namanya, selembaran kecil, ukuran kecil-kecil, tempel di dekat mereka latihan. Ketika nanti cedera, bukannya mendoakan ya, ketika cedera nanti biasanya langsung hubungin gitu. Karena ini beberapa kali kita lihat ya, pengalaman dari kader-kader Yanmu juga yang mengikuti ya. Sebenarnya banyak cara untuk kita bisa menarik pasien. Salah satunya yang tadi yang teman-teman bisa kerjakan lah. Yang sangat sederhana itu memposting ya di Facebook, di Instagram. Nah, nah, itu di GOR tempel brosur. Nah, boleh, monggo nanti kalau dilepas ya nggak masalah. Secara sederhana kalau teman-teman, mohon maaf, kalau teman-teman ke WC itu pasti ada tempelan Hali WC, Hali sedot WC. Setiap mau ke WC itu udah pastinya, bahkan saya hafal udah. Oke, kita mulai ya. Ini udah banyak yang bilang mau ini. Gimana oleh Turkinya bisa ceritain dulu. Aduh, ini Ustadz Padli ini. Udah kita ceritain kemarin Ustadz, panjang kali lebar. Nanti ada lagi dah cerita sedikit-sedikit Ustadz. Sebenarnya cerita dari Turki belum selesai loh, Ustadz. Antum baru sampai Iya. mana ceritanya? Masih banyak. Nah, kemarin beberapa hal yang ditemukan, baik ilmuannya ataupun teknis di sananya masih belum selesai. Hmm. Ah, nggak apa-apa, Tat. Kapan-kapan lagi setahun depan nggak apa-apa lah. Langsung sekalian ya ke Turki ya. Hmm. Kita ikut jadi pasukan Turki nanti, ikut Ya. perang nih. Oke, oke, oke. Baik, baik, teman-teman kita mulai ya. Mohon izin secara keilmuan. Iya, secara keilmuannya belum diceritain Turki kemarin, Tat. Kita masih banyak berdiskusi masalah sejarah kemarin ya. Siap, nanti mohon diingatkan, semoga di pertemuan 31, Ustadz, yang 30 nanti kita mendalami Frozen Shoulder ya, teman-teman ya. Nah, itu. Yang 31 nanti kita mendalami keilmuan dari yang didapat di Turki, insya Allah ya. Masih banyak sebenarnya, nanti kita sharing-sharing ya ke teman-teman ya. Yang penting dipraktekkan ilmunya. Baik, kita mulai teman-teman ya. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, Bapak Ibu semua, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan ya, nikmat bisa kembali berkumpul, bertatap muka. Dan memang kami lihat dari beberapa kader yang konsultasi, yang sampai saat ini masih berkomunikasi, itu masih belum memahami secara detail tentang tujuan utama, sehingga di program pembinaan kali ini kita akan mengingatkan, mengulas, mendalami lagi dari setiap tujuan penanganan teman-teman ya. Nah, biar nanti kader-kader Yanmu itu tidak ikutan latah ketika melihat penanganan di luar sana. Ketika paham tujuan utamanya mengembalikan ke posisinya dengan teknik bermacam-macam cara. Kalau kita diajarkan oleh Ustaz Sufyan dengan teknik yang lembut dan
asik gitu ya. Nah, itu kata-kata asik dulu di mana ya yang sering diucapin ya. Alhamdulillah masih diingat ini dengan asik ya. Nah, teman-teman, insya Allah malam hari ini kita akan membahasnya secara detail bersama Ustaz Sufyan tentunya. Dan juga nanti kita di sesi terakhir tetap ada tanya jawab ya terkait masalah kasus penanganan teman-teman. Dan juga nanti kita insya Allah ada beberapa informasi juga yang insya Allah di akhir nanti kita akan sampaikan ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, insya Allah tadi yang seperti kita sampaikan di awal ya, di pertemuan 29 ini kita membahas tentang tujuan utama dan nanti di pertemuan 30 bulan ya, bukan 30 hari loh, ini 30 bulan kita akan membahas masalah frozen shoulder ya, insya Allah ya. Dan tentunya kita selalu mendoakan untuk guru kita Ustaz Sufyan agar diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk kita, untuk beliau selalu memberikan ilmu, pemahaman, dan membimbing kita terkait masalah keilmuan tentang cedera tulang ini. Itu teman-teman semua ya. Dan silakan untuk Ustaz Sufyan, waktu dan tempatnya kami silakan teman-teman Ustaz. Langsung. Insyaallah langsung ya Mas Budi. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pada kesempatan momentum yang bahagia ini, momentum di mana kita semuanya masih merasakan suasana di Hari Raya Idul Fitri. Tentunya kita tidak lupa senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sesi ke-29, artinya keistiqomahan kita sudah selama 29 bulan kita merealisasikan dari sebuah niatan, dari sebuah misi, dari sebuah ide bagaimana kita ingin mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya sekedar membuat kelas tapi betul-betul menciptakan para kader. Nah, ini sekali lagi teman-teman sekalian, kenapa program kita namakan pengkaderan? Sekali lagi kita ingin menciptakan kader. Tentunya teman-teman akan bisa membedakan ya, apa itu murid, apa itu peserta seminar, apa itu kader kan gitu ya, apa itu karyawan. Nah, di sini ketika kata-kata ataupun tulisan yang kita pilih pengkaderan, ini bukan hanya sebuah strategi, bukan hanya sebuah mempercantik nama gitu ya, tetapi ini betul-betul menggambarkan sebuah arah tujuan. Karena teman-teman sekalian, bagaimanapun keadaan kita masing-masing, sekali lagi ya, kita menginginkan siapapun yang sudah bersama kita, berada di ruang kelas kita bersama-sama belajar, tahu tentang arah tujuan, tahu tentang niatan kita berharap bukan hanya sekedar pernah bersama, bukan pernah menjadi bagian dari alumni, bukan hanya sekedar pernah mendapatkan sertifikat, tetapi betul-betul mampu menjadi gayung penyambut dari estafet sebuah misi besar ini, menjadi penerus, menjadi legasi, pewaris, menjadi sebuah penerus yang nanti bukan hanya sekedar mempraktekkan, bukan hanya sekedar paham, tapi membawa sebuah roh perjuangan ini, ya, memahami, mengamalkan, menularkan, mengajarkan, ya. Makanya di sini teman-teman ada beberapa norma-norma ya, ada beberapa norma-norma etika seorang trainer, etika seorang coach yang di situ memang sengaja saya terjang, ya, sengaja saya terjang dalam artian karena memang di sini saya bukan ingin menciptakan ruangan kelas, tapi ingin menciptakan sebuah generasi yang nanti akan mampu melanjutkan sebuah perjuangan itu tadi. Nah, ini teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar menyampaikan diskusi kita di malam kali ini, karena ini masih suasana di Hari Raya Idul Fitri ya, masih hari ke berapa ini, ke-8 ya. Ini masih Syawal tentunya ya. Yang pertama tentunya teman-teman sekalian, kami yang sering diberi panggung di depan, kami yang sering diberi banyak waktu untuk berbicara, tentunya banyak tutur kata yang mungkin kurang berkenan, yang mungkin kadang menyinggung, yang kadang mungkin menggores ya dari hati kita semuanya. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya mohon ridho dan mohon maafnya dari seluruh para kaderianmu. Ya, tentunya juga sebaliknya apabila ada beberapa hal dari teman-teman semua,
tentunya dengan ikhlas, dengan tulus, kami pun juga memberikan ridho dan memberikan maaf itu semuanya. Dan kemudian kami juga senantiasa mendoakan, mudah-mudahan apa yang hari ini, apa yang kemarin, apa yang nanti akan depan kita lakukan, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, dan tentunya mudah-mudahan Allah menerima dan meridhoi semua amal-amal ibadah kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul berada pada sebuah kesuksesan. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita, memberikan kita kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Itu teman-teman sekalian, sekali lagi mudah-mudahan di momentum Syawal ini menjadi sebuah momentum peningkat ya bagi kita, meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kesemangatan dalam bagaimana kita hari ini ketika sudah memilih menjadi seorang pelayan, menjadi seorang penolong, menjadi seorang terapis, ya mudah-mudahan ya kita bertambah mutu kualitas kita dalam bagaimana melaksanakan tugas kita menjadi seorang terapis. Nah, ini teman-teman, materi kali ini menarik. Materi kali ini menarik, jadi fokus ya, pahami tujuan utama dan hindari perdebatan. Wah, ini nih. Ini teman-teman sekalian, materi kesempatan kali ini kan eh, kita sebenarnya tidak ingin membicarakan perdebatan, tapi apa ya namanya ya, aura ataupun keadaan yang sering terjadi ya, apalagi di media sosial ya, ini banyak sekali dari kita yang sama-sama mempunyai niatan mulia ya. Jadi kalau kita berbicara terapis, saya yakin semuanya terapis dengan metode apapun itu niatannya mulia untuk membantu sesama. Dengan gaya apapun, alat apapun, metode apapun, saya yakin niatannya mulia, ingin membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun ya tidak sedikit yang kita temukan, bahkan kita juga terlibat ya, masih sering-sering melakukan sebuah perdebatan ya, masih merasa ingin diakukan ya, akukan itu merasa ingin kita ditonjolkan, merasa apapun yang kita lakukan ini merasa harus dinomorsatukan dan lain-lain. Padahal teman-teman sekalian, kita jujur dan kita hari ini harus mau membuka diri, mau membuka mata, mau membuka telinga, dan mau membuka pikiran kita dari semua metode yang hari ini ada, yang kita kenal ya teman-teman ya, metode apapun itu ya, tidak perlu kami sebut, baik yang itu dengan metode apa namanya, suplai nutrisi, dengan herbal, dengan obat, ataupun dengan terapi ya, dengan gaya terapi secara lokal, intensif, holistik ya, menyeluruh ya, sistemik dan lain-lainnya. Kita kalau mau jujur, semua dari metode yang teman-teman lakukan dan orang-orang yang lakukan itu ada cerita kesembuhan dari pasien-pasiennya. Ada cerita. Dan kita juga tidak bisa menutup apa namanya? Menutup kemungkinan juga ya, ada sebuah kesalahan dari metode-metode yang kita lakukan juga. Jadi semuanya tidak akan ada yang sempurna. Nah, maka pada kesempatan kali ini sebenarnya ini mengulang, mempertegas, memperjelas materi pada hari pertama setelah zuhur. Kalau teman-teman tuh masih ingat tuh, biasanya saya menyampaikan materi ini jam 2, jam 2 siang di hari pertama, pahami tujuan utama gitu ya. Ketika kita belajar SOP, nah, di situ SOP, nah, masih ingat, saya akan sedikit mengulas teman-teman sekalian. Jadi SOP itu apa sih? Standar ya operasional penanganan. Ya, standar operasional penanganan ya ini ya. Jadi alur cara penanganan. Nah, dari SOP itu teman-teman sering saya sampaikan, pahami tujuan utama. Karena dari setiap alur penanganan ya, setiap alur tindakan yang kita tentukan, yang kita pilih, di situ nanti mempunyai tujuan utama. Nah, ini yang kita garis bawahi, tujuan utama itu apa? Tujuan utama itu adalah sebuah tujuan akhir, ya disitulah core penanganan kita atau inti dari penanganan kita. Dan yang perlu kita ketahui, setiap tujuan utama nanti di situ pasti
akan menemukan jalan, menemukan cara, menemukan konsep yang sesuai untuk menuju kepada tujuan itu. Ya. Dan setiap cara, kemudian langkah, konsep, metode yang kita setiap cara-cara itu. Di sini sedikit saya menyampaikan ya. Teman-teman, ketika kita berbicara misalnya penanganan stroke, ada yang menggunakan metodenya dengan bekam, ada yang menggunakan topung, ada yang menggunakan refleksi, ada yang menggunakan perbaikan rangka, ada yang menggunakan herbal. Nah, ini yang kita garis bawahi, teman-teman. Ini semuanya hanya pendukung, ini semuanya ini hanya sebuah cara. Ya, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya orang yang stroke supaya sembuh dari stroke-nya, kan begitu. Dan fakta hari ini membuktikan yang menggunakan bekam, ada cerita mereka di bekam juga yang sembuh banyak. Yang menggunakan topung juga banyak. Yang menggunakan perbaikan rangka juga banyak yang sembuh. Yang menggunakan herbal juga banyak yang sembuh. Tujuannya kan yang penting pasien kita sembuh, kan begitu. Nah, di sini kita jangan sampai terjebak nanti membandingkan semuanya, karena kalau kita nanti sudah membandingkan, bahkan apalagi kita menjelek-jelekkan, ya, kita akan tertanam apa namanya itu, yang namanya itu apa namanya, ghamtunas wabatul haq. Nah, ini kalimat bahaya ini. Kalau teman-teman yang paham bahasa Arab itu ya, kalau kita sudah terjerembab kepada satu kalimat, yaitu batrul haq wa ghamtunas. Batrul haq itu menolak kebenaran atau menolak sesuatu yang bisa menyembuhkan orang pasien kita, karena kita merasa itu bukan metode saya, itu bukan ilmu saya, itu bukan aliran saya, kemudian kita menolak, itu kan nantinya batrul haq. Nah, padahal ada beberapa metode yang terkadang-kadang ketika metode kita itu nggak mampu, harus menggunakan metode itu. Jangan sampai ini kita terjebak pada itu. Kemudian kalau kita sudah berluak, rata-rata kita ghamtunas, meremehkan, merumahkan dia cuma gitu, gini. Nah, ini kalau dalam bahasa Arabnya itu sebuah kalimat namanya al-kibr. Nah, kalau bahasa Indonesia ada sombong. Nah, ini bahaya. Jadi kalau sampai nanti kita masuk ke situ, ini bahaya. Maka tadi saya mengulang kembali. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, ya, kita ini sebagai terapis, teman-teman dengan gaya, model, alat apapun, teman-teman harus paham. Tujuan teman-teman itu adalah menyembuhkan pasien. Membantu mengikhtiarkan supaya pasien kembali normal. Kembali kepada titik fitrahnya. Di mana ketika mereka diciptakan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kan begitu kan? Ketika Allah menciptakan mereka itu dalam keadaan sempurna, tidak membawa penyakit, tidak membawa ghil dalam hati, penyakit hati, tidak membawa kebingungan di dalam pikirannya, kan begitu. Nah, maka nanti di sini teman-teman sekalian, maka ketika hari ini banyak perdebatan, maka bagaimana alangkah baiknya kita mencari kesamaan. Karena kesamaan itulah yang nanti akan mengantarkan kita menemukan benang merah dari semua metode itu. Nah, ini contohnya begini nih, teman-teman. Tadi kayak katakan ada yang dengan bekam kok sembuh, ada yang menggunakan pakai topong kok sembuh, ada yang menggunakan jari petir kok sembuh, ada yang menggunakan metode Yanmu kok sembuh, ada yang menggunakan metode lain kok sembuh, gitu ya. Daripada kita memperdebatkan, loh kok itu sembuh, punyaku kok sembuh. Ini benang merahnya di mana nih? Nah, gitu kan. Nanti akhirnya akan menemukan kesamaan. Nah, kesamaan itulah kunci utama ternyata untuk merilis sebuah penyakit-penyakit itu. Nah, ini jadi teman-teman kita kembali. Artinya ketika banyak perdebatan-perdebatan di sebuah metode, teman-teman sekalian, ya. Jadi sekali lagi kembali kepada materi yang saya ajarkan di kelas. Jadi ketika kita memahami SOP, pahami tujuan. Ya, pahami tujuan utama, karena setiap tujuan nanti akan menemukan cara, menemukan langkah, menemukan metode, menemukan konsep, menemukan jurus. Dan setiap metode, jurus, konsep itu akan memiliki alat-alat yang berbeda-beda. Ya, alat-alat yang berbeda.
Contohnya misalnya ada yang teman-teman menggunakan akupresur, nggak akan sama alatnya dengan akupuntur. Teman-teman yang akupuntur nggak akan sama dengan yang bekam, kan begitu. Nah, dari setiap alat-alat tadi itu nanti teman-teman di situ nanti akan banyak menemukan brandnya. Brandnya berbeda-beda. Nah, disinilah akhirnya kalau kita betul-betul mampu memahami tujuan utama dari setiap tindakan yang kita lakukan, nah ini teman-teman akan menjadi orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang apa namanya, pembelajar. Ya, akan menjadi orang pembelajar. Loh, aku dengan metode kesembuh kok, itu metode temanku juga sembuh. Akhirnya mempelajari, kok punyamu bisa sembuh dari mana? Nah, ketika ini punyaku sembuh karena saya menangani metodenya begini. Karena yang saya pahami, orang yang patah tulang itu sebenarnya dia bisa nyambung dengan sendirinya. Ya kan? Makanya di sini yang kami lakukan hanya mereposisi dan memberikan perlindungan dengan bidai. Loh, kamu kok ternyata tidak digunakan bidet kok bisa lurus? Gimana caranya? Oh, ternyata dia membiarkan pasiennya tidak boleh bergerak. Misalnya gitu ya. Kenapa saya bahasakan fitrah? Karena tadi ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Jadi fitrahnya manusia itu dalam keadaan sempurna, sebaik-baiknya manusia tadi. Ketika tadi mungkin ada penyimpangan-penyimpangan, ini maka kita harus kembalikan kepada posisi yang tidak menyimpang tadi. Ya, menyimpang ini bukan hanya geser tulang ya, tapi peredaran darahnya dan lain-lainnya, ukuran tensinya dan lainnya ya gini. Nah, maka ini teman-teman lebih dalam lagi, sebelum kita nanti berbicara hanya sekedar sembuh, kita juga harus memahami ya siapa itu manusia. Nah, ini juga kadang-kadang kita berdebat, ya, ada kadang-kadang kita berdebat, wah ini semua penyakit ya kita bisa terapi dengan membacakan Al-Quran saja. Ada nasnya ini betul ya, tapi apakah betul cara memahami konsep kalimat itu kan begitu? Oh enggak, ini cukup semuanya diterapi, dibalancing tubuhnya nanti akan sembuh. Apakah betul? Ya, sisi hidup manusia itu cuma dari bentuk perbaikan rangka kan begitu. Nah, maka di sini teman-teman, ini akan lebih dalam lagi sebelum kita membahas metode teori terapinya, konsepnya, kita bahas dulu lebih utamanya sebenarnya manusia yang sempurna itu seperti apa. Nah, jadi kan begitu nih. Jadi semua teman-teman, jadi upaya kita ini kan, kita ini ibaratnya sebagai penuntun jalan. Kita akan mengantarkan pasien kembali ke jalannya. Ya, kita akan mengembalikan pasien kepada kodrat awalnya. Nah, sekarang pertanyaan, sebenarnya kodrat atau fitrahnya manusia itu seperti apa? Nah, ini yang harus kita pahami lebih awal di sini nih. Ya, ini yang menjadi dasar. Kalau kita tidak mengenal siapa objek kita yang kita terapi, ya, maka nanti kita akan menjadikan pasien kita itu hanya sekedar ya seperti barang-barang yang kita pegang. Ya, seperti mungkin kita memperbaiki motor, kita memperbaiki mobil gitu ya. Bahkan ketika kita memperbaiki motor, memperbaiki mobil pun ya kita tidak bisa hanya pakai obeng, tapi kita juga harus menganalisa ini sistem kelistrikannya atau sistem apa namanya apa yang lain-lainnya kan begitu pembakarannya. Nah, manusia ini lebih kompleks. Bukan hanya sekedar barang yang dirangkai, tetapi manusia ini adalah makhluk yang itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, ini kalau kita sedikit mencuplik ya dari beberapa kitab ya, beberapa kitab bahwasanya manusia itu adalah apa namanya seorang ciptaan, seorang makhluk yang dia bukan hanya sekedar berwujud fisik jasmani ya, sehingga tidak cukup perbaikannya di antara jasmaninya saja. Tidak cukup dia hanya mencukupi nutrisinya, tidak cukup hanya memastikan sistemnya. Karena di dalam manusia ini selain dia itu mempunyai apa dimensi dari jasmaninya, dia juga mempunyai dimensi-dimensi yang lain. Contohnya ada 3 ya di dalam diri manusia itu tadi. Ya, yang pertama yaitu secara jasmani manusia ini terdiri dari 3 dimensi kehidupan. Di mana tiga dimensi kehidupan di dalam manusia itu harus betul-betul balance, harus betul-betul seimbang, betul-betul seirama, betul-betul sama-sama fitrah. Kalau dari 3 dimensi ini ada yang bermasalah,
maka manusia itu pun akan dikatakan tidak sehat. Nah, apa 3 dimensi dari manusia itu sendiri? Yang pertama tentunya di sini adalah ya, yaitu adalah jasmani. Ini kalau bahasanya dalam kitab bahasa Arab itu kan yaitu al-hajatul udhawiyah, kebutuhan jasmani. Al-hajatul udhawiyah, kebutuhan jasmani. Ya, kebutuhan jasmani supaya tubuh kita hidup itu apa? Kemampuan sistem tubuh kita memproduksi nutrisi dari luar untuk mengaktifkan meregenerasi sirkel regenerasi dalam tubuh kita. Ya, tapi apakah cuma itu? Tidak. Ternyata dimensi yang kedua adalah al-ghara'is, naluri, rohani, dorongan-dorongan kehidupan. Ya, dorongan rasa cinta, dorongan rasa iba, dorongan rasa apa menghormati kepada sama, kan begitu ya. Ada emosional, ada roh. Ya, roh ini bukan nyawa, tapi sebuah dorongan naluri yang ada dalam diri manusia. Bahkan ketika orang-orang itu yang namanya dorongannya ini tidak normal, ini juga akan membuat manusia itu juga tidak sehat. Walaupun secara jasmani dia clear. Ya, makanya di situ nanti hari ini ada pengobatan-pengobatan yang khusus mengobati rohaninya. Ya, tazkiyatun nafas, ya, psikologi, ruqyah, zikir, doa, menenangkan hati nih. Dan saya pun menurut saya teman-teman, saya tidak kurang sepakat sebenarnya, bukan tidak sepakat, kurang sepakat kalau ternyata ada orang yang sakit jasmani cuma diobati secara psikis, secara rohani gitu ya. Kadang-kadang juga kita tadi banyak melihat ini fakta-fakta ya. Semuanya karena kita belajarnya dari sisi rohani, semua penyakit diobati dari sisi rohani ya gitu kan. Oh, karena kita belajarnya dari sisi jasmani, semua penyakit diobati secara jasmani. Nah, ini makanya tadi artinya kita butuh kenal dulu manusia ini sakitnya di area jasmani atau sakitnya di area rohani. Nanti akhirnya ketika kita memahami betul ini, objek kita pun juga akan lebih mudah menentukan langkah, ya, metode, cara yang akan kita gunakan untuk pasien itu. Nah, bukan hanya sekedar 2 tadi, tapi ada dimensi yang ketiga, yaitu ada dimensi akal. Ya, ada dimensi akal. Ya, ini yang mana inilah menjadi salah satu spesialisasi dari seorang manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Karena dari akal inilah ya, proses berpikir inilah yang nanti akan menjadikan manusia itu mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Kenapa? Karena sama ketika rohaninya bagus, karena ketika jasmani bagus tapi akalnya nggak sehat ya jadi gila. Ya, menjadi orang gila, menjadi orang stres kan begitu kan? Ya, menjadi orang yang bodoh, yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tidak. Artinya ini teman-teman ini lebih jauh. Kalau tadi kan kita menarik dari perdebatan di metode, itu kita tarik ya, benang merahnya sebenarnya tujuan metode ini kita gunakan untuk apa? Kan begitu ya. Untuk apa kepada pasien kita. Nah, kita lebih dalam lagi sebenarnya pasien kita ini sakit di apanya. Nah, sakit di apanya ini kita harus tahu manusia ini terbagi jadi 3 dimensi tadi. Ada yang banyak terkena dari sisi psikologinya, ya, ada yang terkena dari jasmaninya, ada yang terkena dari akalnya. Nah, ini teman-teman sekalian, jadi sebagai seorang terapis yang visioner, nah ini kemarin ada tulisan yang saya tulis di Facebook itu, ya. Jadi jadilah penemu metode, bukan pengikut metode. Wah, ini kalimat yang sebenarnya saya mengajarkan metode saya ke teman-teman, tapi kenapa kok saya mengajak teman-teman untuk menemukan metode? Nah, ini artinya bukan kita itu menolak metode yang sudah ada, bukan. Artinya begini, teman-teman. Ya. Jadi sebagai seorang terapis itu alangkah kerennya itu kalau kita itu menentukan metode, menentukan cara, menentukan obat yang kita berikan itu dari pemahaman dari dalam kita tarik keluar. Dari dalam itu apa? Dari dalam tubuhnya. Kita menggali, menganalisa, mendiagnosa, mengamati ini pasien kita sakit apa sih? Kan begitu. Di mananya sih, ya? Oh, ini jasmani, di jasmani misalnya ada tadi yang kata Ustaz Jibril tadi di frozen shoulder. Loh, kita
Saya contoh ya, frozen shoulder saja kita berbicara ini dalam, teman-teman. Frozen shoulder itu apa sih? Pembekuan di area bahu. Ya kan? Dari definisinya kan udah jelas itu. Frozen, beku, shoulder, bahu. Ada pembekuan di area bahu. Nah, ketika kita tidak memahami dari dalam bahu ini, akhirnya nanti kita hanya menjadi pengikut metode. Semuanya diikut-ikuti. Oh, Ustaz Sofyan caranya ditarik seperti ini. Oh, ada guru saya cuma dikrek seperti ini. Oh, teman saya cuma dikasih obat ini. Nah, ini akhirnya kita ya ibaratnya ini melakukan sebuah langkah fatalisme. Mengikut-ngikut tanpa tahu proses dasarnya, tanpa tahu analisanya, tanpa tahu tujuannya. Padahal kalau kita menggali lebih dalam, teman-teman, pembekuan di bahu ini kan banyak faktor penyebab. Dari mana kita bisa mengetahui faktor penyebab? Kita analisa komponen yang ada di bahu. Di bahu ini ada berapa komponen tuh? Bahu itu yang pertama ada tulang, yang paling dalam itu tulang. Ada mangkokan sebagai ruang rumahan sendinya, ada lengan yang masuk kepada rumahannya di situ. Ini bagian tulang, ya. Ada berapa tulang di area bahu? Ada 3. Tulang selangka sebagai pengganjal dari atas, penahan dari atas, tulang belikat sebagai dudukan rumahannya, tulang lengan sebagai tempat yang penyangganya. Itu kalau kita berbicara tulang baru 3. Oh, ternyata bahunya kaku, belum tentu itu disebabkan ototnya nguncit. Jaringan pengikat ini yang di dalamnya situ juga ada disertai nanti ada tulang muda, disertai juga nanti ada cairan sendinya. Ini kalau sampai nanti cairan sendinya mengering, pasti juga akan terjadinya kekakuan di area bahu, ya. Atau bisa jadi cairan sendinya itu masih ada, tapi jaringan pengikatnya tadi itu kaku, menegang, ya, tidak elastis, tentunya juga tidak akan bisa memutar, tidak akan bisa bergerak. Itu juga nanti bisa dikatakan frozen shoulder, kan begitu. Nah, di luar itu lagi nanti ini baru bicara 2 komponen. Ya, setelah ada jaringan pengikat, ligamen, nanti di situ ada jaringan otot, yaitu ada sebagai konektor yang mengkonekkan antara instruksi saraf kepada ligamen, kepada tulang yang nanti itu menjadi motor penggeraknya, yang menggerak-gerakkan bahu ini. Ligamennya tidak apa-apa, tetapi ternyata ototnya ini tidak mampu menggerakkan. Akhirnya kelihatan seakan-akan kaku, ototnya terlalu tegang. Nah, ini otot saja nanti bisa bermasalah. Ototnya itu kaku karena tegang, ototnya itu putus, ototnya itu sobek, ototnya itu trauma. Itu juga sama nanti membuat bahu sakit. Nah, ini kan dalam ini. Artinya nanti ketika kita memahami masalah itu dari dalam tadi, kita pun dalam menentukan metode teori itu, teman-teman, ya, tidak akan kita pukul rata, ya, antara pasien satu pasien lainnya gitu ya. Akhirnya kita tidak menjadi orang yang mendesain gerakan kita itu karena hafalan guru saya begini, saya ikuti gini. Enggak, tapi kita mendesain dari pasien, kan gitu ya. Akhirnya disitulah yang nanti akan menemukan sebuah tindakan yang betul-betul akurat dan tepat sesuai dengan kondisi. Nah, ini kan baru berbicara ini Ustaz Jibril sekalian ya, saat ini menyinggung tentang frozen tadi. Ini kan ada tulang, baru ligamen, ada otot. Apakah 3 meter? Tidak. Ada di situ nanti ada aliran sistem limfatik. Apa itu limfatik? Aliran getah bening, di mana getah bening itulah yang nanti ya teman-teman memberikan suplaian, suspensi, kelenturan pada jaringan otot dan ligamen. Kalau jaringan aliran darah putihnya itu tersumbat, aliran darah putihnya itu tidak lancar, sudah otomatis teman-teman ototnya kaku, ligamennya kaku, cairan sendi membeku, kan begitu. Belum nanti kita berbicara darah merahnya. Ya, jaringan darah merah tentunya pemberi nutrisi. Ketika tidak ada nutrisi yang masuk, maka di situ kartilek, tulang muda di area ujung tulang itu dia tidak terjadi regenerasi. Kalau dia terjadi regenerasi, apa yang terjadi? Terjadilah pengikisan. Terjadilah nanti peradangan. Peradangan akan menyebabkan trauma. Trauma akan menyebabkan kekakuan. Kan banyak nanti ini materinya. Ya. Nanti belum saraf. Saraf juga nanti sebagai motor penggeraknya semuanya. Nah, artinya teman-teman, yuk sama-sama. Kita hari ini ketika sudah meniatkan menjadi seorang terapis, ya,
kita ketika menemukan metode yang berbeda, ketika menemukan pemahaman yang berbeda, coba cari kesamaan benang merahnya di mana. Nggak perlu memperdebatkan perbedaannya itu. Kita lihat dengan cara itu mampu memberikan dampak kesembuhan nggak? Mampu memberikan ini. Kalau ada mampu, coba gali. Yang membuat sembuhnya itu di mana? Kita mendalaminya dari dalam sehingga nanti ketika kita mampu mendalami itu teman-teman nanti akan mampu menciptakan sebuah konsep metode. Ini kayak kemarin kita baru menemukan yang frozen shoulder ya, jurus 3 titik gitu ya. Ada lagi jurus tarik ya. Ini yang saya kemarin rilis itu ada jurus 3 titik. Lah ini Ustaz Sofyan menemukan metode baru. Enggak. Bukan metode baru. Dan itu akan sebenarnya metode yang kita munculkan dengan kasus yang berbeda. Artinya, ya, saya itu kalau menangani frozen shoulder, misalnya ada 5 pasien, itu belum tentu metodenya sama dengan tiga titik tadi. Dengan analisa yang berbeda-beda. Dari mana semuanya tindakan itu kita tentukan? Pemahaman kita, analisa kita muncul dari pemahaman anatomi, struktur gitu kan. Lebih kalau anatomi dan struktur ini baru berbicara jasmani nih, nanti belum berbicara tentang masalah ya nalurinya, tentang psikisnya, berbicara tentang akalnya kan begitu. Karena banyak orang-orang yang hari ini punya gangguan di psikologi, punya gangguan di hati, punya gangguan ini kita tidak bisa memungkiri itu juga akan menurunkan fungsional dari organ. Ini kalau teman-teman nanti belajar di hipno ya, belajar di energi gitu ya. Seakan wah energi ini dukun, ini klenik, enggak. Itu sebenarnya korelasi ya, korelasi antara bagaimana psikologi, korelasi antara bagaimana perasaan hati yang itu nanti akan ya mampu memacu menimbulkan ya hormon-hormon tertentu dalam tubuh. Dan hormon-hormon itu akan memacu, menurun dan naiknya ya fungsional dari seluruh organ kita. Contoh ya, mohon maaf nih. Ini sedikit agak lucu saja biar nggak terlalu tegang nih. Misalnya laki-laki nih. Laki-laki ini misalnya ya, laki-laki ini ketika mungkin lemah syahwat gitu ya, mohon maaf nih. Ketika lemah syahwat, kadang-kadang teman-teman fokus mau diterapi fisiknya, dikasih obat gitu ya. Kok ternyata nggak naik, nggak kuat-kuat. Ternyata masalahnya psikisnya. Dia sudah trauma sama istrinya, sudah muak sama istrinya. Ya mau dikuatkan seperti apa, dikasih obat, dia tidak akan terangsang sama istrinya. Nah ini bagian dari hormon perasaan tadi. Gitu ya. Ini mohon maaf nih Mas Mevrianto ketawa ini ya. Ya ini salah satu contoh nih. Salah satu contoh seperti itu. Nah ini contoh yang lainnya gini teman-teman. Pasien kita tuh kalau ragu sama kita, nggak yakin, oh nanti sama orang itu baru belajar karena kemarin. Sugesti dia yang nggak mempercaya sama kita itu juga berpengaruh kepada apa namanya energinya badannya akhirnya ya nggak berdampak gitu ya. Nah ini banyak teman-teman ketika menerapi orang ragu-ragu, teman-teman nggak yakin gitu kan. Padahal metodenya sudah, oh ini sudah tepat. Ini artinya teman-teman tadi dari 3 konsep dimensi manusia antara jasmani, naluri, akal itu memang ada korelasinya. Tetapi tidak bisa kita memukul rata semua penyakit dengan satu metode, dengan dari satu sudut pandang. Ya, dari satu sudut pandang. Jadi gini teman-teman, teman-teman mungkin saya sering cerita ya, saya itu dulu kan 2005 sampai 2017, saya itu aktif di Ruqyah. Saya aktif di Ruqyah, ya. Saya itu mulai risih itu gini, mulai risih memang betul ada ayat itu ya, Al-Quran itu ya, semuanya syifa ya, syifa ulinas kan gitu ya, obat. Nah, akhirnya banyak dari beberapa teman saya ngomong teman-teman saya ya, yang teman-teman saya itu artinya ya satu angkatan sama saya yang belajar dari sama itu, TV rusak di Ruqyah gitu ya. TV rusak di Ruqyah ya, kesleo di Ruqyah ya gitu ya. Ya, perdebatkan ini, tapi ketika kita mulai menarik tadi konsep dimensi manusia, ini artinya kita meletakkan sesuatu pada porsinya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bahasa dulu di santri itu, zolim itu apa sih? Zolim itu bukan menyalahi orang saja. Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, teman-teman ya meletakkan peci ini untuk di tempat duduk itu zolim itu. Ya, meletakkan peci di duduk itu dolim. Jadi dolim itu bukan hanya mukul orang lain ya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu dolim.
Ya, teman-teman menggunakan metode terapi yang itu untuk perbaikan dislokasi tulang, tapi digunakan untuk orang yang menerapi karena kelenjar getah benihnya, kekuatan pikirannya, membangkitkan kekuatan keimanannya. Ya, sehingga nanti ketika mereka sudah kembali pulih dari penyakitnya, mereka betul-betul menjadi orang yang akan kuat. Kuat menguatkan ibadah kembali, menguatkan mencari nafkah kembali, menguatkan isi kepalanya dengan membanyak ilmu gitu ya. Sehingga ketika mereka sudah kuat ini, mereka akan menjadi orang-orang yang bermanfaat. Bermanfaat untuk keluarganya yang tadi kesibukannya mencari nafkah, dia akan mampu ya menafkahi anak keluarganya, menafkahi ya semua yang ditanggungnya. Mereka yang punya ilmu akan bermanfaat, akan membagikan ilmunya, akan menyebarkan ilmunya, gitu kan. Mereka yang diberi kemampuan ibadah nanti mereka akan memberikan manfaat untuk dirinya, untuk agamanya. Tapi sekali lagi teman-teman, koridor yang terakhir ini menjadi pengikat. Stempelnya apa? Dalam ketaatan syariat. Karena kalau teman-teman akhirat. Nah, makanya di sini ini baru bagian kita nih. Baru bagian kita kenapa kita kader. Nah, salah satunya. Nah, kemudian kenapa kita buka klinik? Klinik ini salah satu juga tadi mewujudkan masyarakat yang sehat. Nah, sekarang kita berpikir lebih luas. Gimana biar dari terapis yang sekarang jumlahnya sudah 2.000 lebih, ya, kalau 2.000 lebih ini satu hari satu pasien. Berarti artinya kan kita baru punya 2.000 pasien yang bisa kita bantu sehari. Bagaimana satu terapis 10 pasien? Biar kita mempunyai 20.000 pasien. Bagaimana satu terapis 100 pasien? Biar kita punya 200.000 pasien. Nah, ini akhirnya muncul lagi program-program terbaru kita. Kita ingin menarik teman-teman kita yang memang siap, ya teman-teman kita yang siap mau menebar manfaatnya lebih besar ya, untuk menanam investasi karir lebih besar, menanam investasi akhirat lebih besar. Kita sediakan di tahun ini program apa namanya itu, manajemen klinik. Ini beberapa hari ini saya lagi mempersiapkan semuanya itu. Bagaimana cara memilih nama yang layak, bagaimana cara memilih tempat gitu kan, bagaimana cara mencari pasien, bagaimana cara merekrut karyawan, bagaimana biar karyawan nggak keluar kan gitu, bagaimana cara menggaji karyawan, bagaimana cara kita mengelola. Ini kita siapkan semua nih supaya nanti teman-teman yang tadi mempunyai kemampuan sehari 10 orang bisa naik menjadi 100 orang. Yang tadi mempunyai kemampuan ya memberi manfaat 100 orang bisa mungkin 1.000 orang. Nah, ini sekali lagi teman-teman memang kita mengarahkan teman-teman ini untuk lebih kuat, lebih dalam untuk bagaimana menginvestasi karir ya, menjadi orang yang nanti menjadi pembisnis yang betul-betul pembisnis, teman-teman yang nanti akan menjadi seorang leadership yang mempunyai jiwa leadership tinggi. Saya menyampaikan Mas Budi, jangan dibuat murah ya, jangan ada diskon ya, jangan dibuat gratis. Karena ini nanti sebagai filter pertama. Filter pertama karena ya seorang leader semakin tinggi nanti kita untuk mengelola karyawan, mengelola beberapa klinik, itu kita harus memang diajari untuk bagaimana kita mampu berkorban, mampu berjuang, mampu menanggung semuanya ini. Kalau kita nggak mempunyai jiwa pengorbanan itu, gimana kita nanti akan mengelola orang, membuka klinik, membuka terapi itu nggak semudah yang kita bayangkan ya. Bisa jadi sebulan 2 bulan kita harus mampu menanggung karyawan karena profitnya belum cukup. Ini mentality seorang pembisnis. Kalau kita nggak dari awal, akhirnya kita ngelokro. Wah, mending buka sendiri aja. Karyawan malah nambah beban. Ini akhirnya banyak orang yang runtuh di sini nih. Nah, ini Mas Imam senyum-senyum karena Mas Imam udah buka berapa cabang nih. Ini leadership itu ada Mas Imam, ada Mas siapa itu yang sudah punya klinik, saya sudah datang ke temannya Mas Imam itu. Udah banyak karyawannya itu, luar biasa itu. Nah, ini jadi teman-teman sekalian, insya Allah ya di beberapa kesempatan ini saya betul-betul lagi memikirkan ya yang kemarin saya memikirkan bagaimana ilmu terapi saya diduplikasi sama kader. Sekarang saya ingin bagaimana ilmu bisnis saya diduplikasi sama kader. Saya bukan seorang coach, saya bukan seorang konsultan, saya memang bukan seorang apa namanya trainer bisnis. Tapi karena ada satu niatan tadi itu, saya ingin mendorong teman-teman para kader ya, jangan pernah mencukupkan. Ketika teman-teman bisa berbuat satu untuk satu hari, ya
Karena kita tidak boleh isar dalam kebaikan. Di dalam Islam hukumnya tidak boleh kita isar dalam kebaikan. Kita harus berlomba-lomba. Nah, maka nanti di sini teman-teman kita terus akan mendorong teman-teman ya, terus akan mendorong teman-teman untuk bisa naik level ya. Mohon maaf memang kemarin yang daftar banyak banget ya, kita seleksi ini sambil nanti kita apa namanya perbaikan ya, doakan teman-teman nanti program ini bisa hampir semua 2000 kader kita itu betul-betul kayak Mas Imam nih ya. Mas Imam sekarang udah 3 kayaknya nih kliniknya ya. Udah berapa Mas Imam? Masih 2. Oh, masih 2 ya. Nah, ini masih 2 ini aja. Ya ini kalau terdengar dari teman-teman yang masih sering home care ini wow gitu ya Mas Imam. Nah, ini luar biasa Mas Imam Siap, nih. ditunggu Pak Imam ke Jawa. Insya Oke ya Allah, Budi insya ya. Allah. Mungkin gitu Mas Budi sekali lagi Siap, siap, siap. teman-teman sekalian ya, kita terus mendorong, mendukung ya bagi teman-teman semuanya. Jangan pernah berhenti untuk berkarya, jangan pernah berhenti untuk memperbesar ya. Kalau teman-teman untuk menebar manfaat, insya Allah sudah tertanam di benaknya untuk menebar manfaat. Tapi jangan pernah berhenti ketika hari ini mampu 10, tingkatkan menjadi 100 ya. Terus tingkatkan dan terus tingkatkan sampai kita tidak mampu lagi untuk memberikan manfaat. Dan kita sudah saatnya nanti akan menerima manfaat di akhirat. Gitu. Amin, amin. Jazakallah khairan. Terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kondisi ekonomi dan lain sebagainya saat ini. Tapi tadi yang seperti Ustadz Supian sampaikan, jangan pernah berhenti ya, Masya Allah. Siap-siap. Nah, tadi kabar baiknya yang perlu saya sampaikan, tadi memang dalam program manajemen bisnis ini kita seleksi ya. Memahami alur ya, ketika lukanya ini alur jaringan darahnya kemana ya, alur ototnya kemana, kan begitu. Makanya kan kalau teman-teman kemarin saya mengajarkan ada yang namanya pelenturan aktif sama pasif. Aktif itu dengan cara menggerak-gerakkan ya, menggerakkan artinya menggerakkan semua komponennya. Kalau pasif itu hanya merelaksasi dengan baik, mungkin memberi minyak hangat ataupun pijat ataupun di titik tertentu, tapi syaratnya harus mengarah kepada alurnya ya, alur ligamennya. Makanya kalau kemarin kita belajar di kelas itu kan cara untuk melenturkan otot itu keluar dari sendi Menjauh. ya, keluar dari sendi bukan masuk ke sendi kan gitu. Kalau kita pakai konsepnya akupresur, semua mijat itu ke arah ke jantung. Ya, arah ke jantung itu untuk mempermudah, membantu arus balik darah. Ya, untuk kembali ke jantung, kalau di darah itu ada racun, ada sumbatan, biar nanti terfilter lagi ke racun, kan begitu tuh konsepnya kalau di akupresur. Nah, kalau di kita di apa namanya meses ya, di terapi ini kalau kita sifatnya lokal, kita harus melenturkannya, Mas. Melenturkannya harus mengarah kepada jalur ototnya, jalur darahnya. Kalau teman-teman misalnya nih, mohon maaf ya, ini kalau jalur otot, kalau kita misalnya ini kita horizontal sini, ya horizontal seperti ini, ya ini tidak akan, malah nanti akan mengganggu. Ya, tapi kalau kita sifatnya arahnya vertikal, ya mengarah apalagi tepat kepada alurnya, ini akan mempercepat. Nah ini kalau teknik yang saya gunakan, Mas, saya biasanya ketika sudah terjadi pembekuan itu, saya menggunakan tekan ya, tekan lentur, tekan luruh, tekannya kenceng dulu gitu sampai tembus ke dalam itu untuk memecah pembekuan dalam, kemudian baru dilentur kayak orang pijit gitu. Itu yang sering saya lakukan ya. Tekan, luruhkan itu. Tapi kalau diluruhkan terus gini, tapi kalau tidak, karena kan jaringan kita kan tahu ya, di jaringan tubuh itu kan berlapis-lapis ya, ada kulit, nanti ada jaringan ototnya berlapis-lapis seperti itu. Kalau kita hanya dari atas, itu yang lentur cuma bagian atas. Kalau gumpalannya itu di bawah nanti nggak terurai. Itu kalau yang saya lakukan, tekan, luruhkan kayak gitu. Gitu mungkin Mas Mujair sama Mas Apa itu Juahir. rusak pembuluh darah ya? Mas Juahir Itu bisa ditangkap ya, kira-kira Mas? kalau ditekan diluhkan apa enggak merusak pembuluh darah? Soalnya kan terlalu kenceng dia ototnya. Ya, nah ini makanya ini gini Mas, salah satu kenapa para dokter, para teman-teman yang belajar di medis itu kalau bengkak nggak boleh dipijat. Ya makanya kalau masih tanya-tanya itu tadi. Nah, makanya Pertanyaan tadi itu. yang ditakutkan itu kalau nekennya kita
itu pada jalur darah. Makanya kalau itu artinya sebenarnya bukan tekniknya yang disalahkan. Yang salah itu kalau kita tidak memahami alur. Makanya tadi kan di awal sudah saya dahului, kita harus tahu alur. Ya, pecah dan lain-lainnya itu karena kan kita memijat bukan pada titik yang tepat tadi. Nah, soalnya kan aku pernah nanganin awal ya. Itu habis jatuh di kamar mandi, jatuh di tangga. Kakinya apa pahanya itu membengkak tapi merata, tapi nggak patah. Nah, itu Mm-mm. kan pembuluh darahnya pecah di dalam. Taunya Akhirnya taunya pembuluh darah pecah di dalam gimana, Mas? kan pas aku di rumah kan bingung ya, pas penanganan gimana ya penanganannya ya. Akhirnya saya tanya-tanya Google, ternyata pembuluh darah itu ada dua, pecah di luar sama pecah di dalam. Ya. Ya, gimana cara penanganannya? Katanya sih cukup diikat sebagai pengganti pijat katanya, tapi teknik ilmu kan saya nggak tahu ya. Kan Heeh. teknik kan macam-macam. Oke, oke, oke. Oke, Mas Jubair, jadi gini, Mas. Nah, Ini kembali kepada materi yang sering saya ulang-ulang. Kalau kita tidak memahami ya penyebab utama, kita akan susah menemukan metode yang kita gunakan. mm, Teman-teman masih ingat nggak kata-kata saya ini? mm. Teman-teman yang bingung menentukan metode, itu saya pastikan karena gagal memahami penyebab utama. Soalnya kan belum Masih, diajari namanya penanganan bengkak di dalam kan belum pernah diajari ya. Makanya kita masih bingung. oke. Nanti kayak Mas Budi ngadakan privat nih Mas Budi ya. Jadi gini Mas Juahir, ya eh, kita sekali lagi ya asumsi ataupun dugaan itu memang kurang tepat kalau kita jadikan dasar penanganan ya, Hmm. kurang tepat. Ya, karena kita memang harus betul-betul analisa itu karena kita paham. Ya. Hmm. Jadi Mas, setahu saya, salah satu pecahnya pembuluh darah, ya, itu orang akan kehilangan sensasi rasa, kayak orang kesemutan Ya, hilang rasa emang itu.